Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dikisahkan ada seorang pemuda dari Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Dan tindakannya ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dia akan menggali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat. Dia akan mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari, dia menggali kuburan untuk jenazah seorang gadis yang cantik jelita. Begitu suasana sepi, ia menggali kembali kuburan itu. Dan ia mengambil kain kafannya. Mata nanarnya melihat indah tubuh sang gadis. Ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda ini sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar dosa dan ia pun sangat kebingungan dan merasa bersalah. Lalu si pemuda ini datang ke masjid Rasulullah di Madinah. Di sana dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, lalu si pemuda ini bertanya dengan cemas dan hati-hati. Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina? Tanya si pemuda itu kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar menjawab dengan tegas. Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika ia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun. Lalu pemuda itu bertanya kembali. Bagaimana jika seseorang itu menjinahi mayat dan ia belum menikah? Umar terdiam. Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapakah gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar. Lalu si pemuda itu menjawab, saya sendiri wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku? Sang pemuda itu mulai bingung, mulai bimbang. Lalu Umar terdiam dan meninggalkan si pemuda itu. Dia masuk ke masjid dan menangis. Rasulullah yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah bertanya kepada Umar apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu. Di luar, saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri dan ia ingin bertaubat dari dosanya. Jawab Umar. Utsman bin Hasan bin Ahmad dalam kitabnya yang berjudul Duratun Nasihin menceritakan, selanjutnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah penasaran. Mengapa engkau menangis wahai anak muda? Tanya Rasulullah. Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku ya Rasulullah. Jawab pemuda itu. Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu? Atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah? Tanya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu. Jawab sang pemuda. Rasulullah SAW berusaha menghibur anak muda itu. Ketahuilah olehmu anak muda. Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi? Tanya Rasulullah. Lebih besar dari itu ya Rasulullah, jawab si pemuda. Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul. Pemuda itu menjawab dalam tangisannya. Lalu Rasulullah bertanya kembali, sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba katakan kepadaku. Sungguh saya malu untuk mengatakannya, jawab si pemuda itu. Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu, bujuk Rasulullah. Lalu pemuda itu terdiam. Kepalanya menunduk
melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya tetapi syahwat saya bergelora. Aku kulampiaskan syahwatku dengan menjinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apa engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda itu, Rasulullah sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa yang tak bersemangat. Tak ada harapan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertaubat dengan sebenarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis, meminta ampun kepada Allah. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua. Dan dia berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh, saya tidak akan sanggup menerima siksa di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan Allah bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluknya," jawab Rasulullah. "Apa engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Lalu apa engkau yang menerima taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril. Dan turunlah surat Al-Imran ayat 135. Selanjutnya Rasulullah SAW memanggil pemuda tersebut dan beritahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Tak lama kemudian si pemuda itu meninggal dunia. Masya Allah ya, kisah ini begitu tegas, kisah ini begitu banyak manfaatnya, di mana seorang pemuda ini untuk memperbaiki dirinya, ketakutannya terhadap Allah itu lebih besar daripada takutnya siksa di dunia. Wallahu alam, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.